Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Kentut Bahagia. Pada video ini saya akan membahas mengenai bulu tangkis, khususnya pada hasil final Malaysia Master 2023. Ya, pada Malaysia Master ini adalah lanjutan dari rentetan dari turnamen sebelumnya Sudirman Cup, lalu lanjut lagi kembali setelah jeda 2 hari ke Malaysia Master. Ya, yang video yang saya bahas hari ini hanya mengenai finalnya saja, hasil dari final. Saya akan membahas pertama dari hasil ganda campuran Malaysia Master, yaitu wakil Thailand ya menang, Echapol dan Sapsire menang atas Feng Yangzi dan Huang Dongping. Pertandingannya diselesaikan dengan 3 set, yaitu pada 16-21, 21-13 dan 21-18. Ya, hasil ini sih tidak mengejutkan ya. Apalagi kedua pasangan ini adalah unggulan kedua dan unggulan keempat. Kedua pasangan ini cukup berimbang ya saat bertanding. Terjadi kejar-kejaran poin yang kita bisa lihat dari skornya yang cukup ketat lah. Oh my god! Wow! Namun pasangan Thailand yang memenangkannya. Ada beberapa alasan, mungkin alasannya pengalaman ya. Karena pemasangan Thailand ini sudah cukup lama, jam terbangnya, kualitasnya sudah teruji lah di badminton internasional, turnamen internasional. Sedangkan pasangan China yang baru dipasangkan setelah pasangan sebelumnya Huang Dongping pensiun dah. Jadi ini memang sudah disiapkan oleh pihak Cina lah, pendamping barunya. Dan itu menjadi hal yang bagus karena sudah disiapkan. Mungkin ada itu gunanya, mungkin ya, pasangan itu kadang dibongkar pasang jadi bisa disiapkan jika salah satu orang pasangan itu drop ya, karena kita tidak bisa kita pungkiri, seperti contohnya Minions lah, kadang ada yang seperti sudah menurun, nanti pas sudah kembali ke performanya yang satunya lagi turun. Kekuatannya menjadi stabil mungkin ya. Namun tidak bisa dipungkiri pemain China pada laki-lakinya, mungkin Feng Yangzi ini masih baru ya. Mungkin mereka seangkatan sama Leo dan Indah ya. Yang bertemu saat kejuaraan junior dulu, ketemu sama Leo dan Daniel. Sekarang dia menjadi pasangan Huang Dongping ya, peraih emas medali. Nah, itu menjadi bagus ya, karena itu mengangkat pemain-pemain yang baru dari bawah itu menjadi naik. Jadi cepat regenerasinya, tidak hanya nunggu lama seperti kita lihat ya. Pemain Indonesia banyak lah ya yang ada potensi tapi lambat naiknya, karena ya lambat dipromosikan mungkin di tim utama, di kekuatan utama tim Indonesia mungkin. Lanjut ke partai kedua final tunggal putri, yaitu Gregoria melawan Akane Yamaguchi. Ya, pertandingannya dimenangkan 2 set, 21-17, 21-7. No, God! No, God, please, no! 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 Ya, sebenarnya pada set kedua ini ya cukup telak. Tapi kita lihat permainan pada Gregoria pada set pertama masih melawan lah, itu secara permainan masih kejar-kejaran, masih terjadi perlawanan. Tapi mungkin ada sesuatu hal yang beda dari Grego di final. Ya, mungkin tekanan final itu sangat beda. Kita
saat final itu sudah berbeda lah atmosfernya sebelum kita dulu-dulu, apalagi Grego sekarang tekanannya mungkin lebih tinggi ekspektasi supporter karena ini apa, bahkan ini rekor ya final tunggal putri pertama wakil Indonesia yang Super 500 terakhir 2008 Super Series, lama sekali itu. Nah jadi sebenarnya Grego ini ya punya dua sisi yang ada sisi buruk dan sisi baik. Sisi buruknya itu dia menjadi tertekan lah, jadi gimana ya, tertekan sekali karena ini kan ekspektasi tunggal putri ini sektornya itu menjadi salah satu yang paling diharapkan bisa bersinar kembali setelah terakhir itu Mia Audina. Nah akhirnya, tapi sisi yang baiknya jika dia bisa memaintain mentalnya dia, ekspektasinya dia, semangatnya dia, itu dia bisa menciptakan rekor-rekor yang bahkan belum dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia sebelumnya karena prestasinya terputus ya, generasi. Ya kalau saya lihat sih ya cukup lah sudah performanya setelah turnamen Malaysia Master ini sampai final. Bahkan yang dikalahkan Grego menuju final kita lihat tidak ecek-ecek juga, ada siapa ya? Ntar saya lihat dulu. A few moments later. Ya ini Wang Zi ya, termasuk wakil Cina yang unggulan kedua bahkan pada turnamen ini. Dia kalahkan dengan 2 set. Yang semifinal terakhir melawan Sindu pada unggulan ke-6. Jadi Grego lumayan lah sampai final itu. Final itu emang sudah tekanannya beda. Itu bagaimana memaintain peluang untuk menang itu. Ya cukup lah. Ya saya mengharapkan sih netizen itu nggak usah membuli Gregor ya, masih bisa masih panjang ya, ini umurnya bukan tua juga, masih belum masa keemasan, masih umur 22, 23, masih mencari lumayan, tapi setidaknya ada progres. Ada turnamen tidak hanya kalah babak pertama, kedua ya, setidaknya quarter final, semifinal sudah, bahkan ranking sudah 9 ya. Kalau bisa dipertahankan lah 10 besar. Itu menjadi percaya diri lagi. Okay. Selanjutnya sektor ganda putri. Sektor ganda putri dimenangkan oleh wakil Korea, baik Hana Lee Sohee yang mengalahkan Pirditan Tinah, wakilnya Malaysia, tuan rumah ya. Dikalahkan dengan skor yang cukup ketat ya, 3 set, 22-20, 8-21 dan 21-17. Kemenangan ini sih tidak terlalu tidak terlalu mengejutkan karena memang baik Hana Lee Sohee ini memang emang sudah berpengalaman lah, apalagi Lee Sohee memang sudah pemain senior. Nah ini yang patut saya apresiasi sih wakil Malaysia yang bahkan bisa perlawanan dan memberikan perlawanan yang sangat ketat, yang berapa kali peluang hampir menang bahkan. Yang saya apresiasi, bahkan mereka sebelum final itu bahkan staminanya sangat kuat, bermain sejam lebih. Bahkan terakhir yang ada lawan siapa, wakil Korea juga, wah sampai sejam, hampir 2 jam bahkan. Itu bahkan mereka masih kuat. Putri itu dituntut untuk konsisten ya setiap pukulan, tidak seperti ganda putra yang mungkin 1 poin 2 poin kehilangan. Sedangkan kalau pada tunggal putri, ganda putri ini tidak diharuskan untuk, karena 1 poin pun berharga kalau di ganda putri, karena permainan sangat alot, main rally. Nah itu mungkin yang ganda Indonesia itu masih belum kuat. Mungkin Apriani masih sudah teruji lah bersama Gracia Poli, tapi kalau mungkin pasangannya belum bisa mengimbangi Apriani mungkin ya. Dan juga
banyak aspek yang mungkin kehilangan, strateginya mungkin sudah ketahuan, dan tim Indonesia Apriani dan Siti Fadia tuh lemah pada musuh lawan yang tipe mainnya tipe rally, tipe tahan. Jadi di smash apapun dia tetap bertahan. Nah, itu harus kuat dan sabar. Nah, itu mungkin kurang dari pasangan Indonesia. Dan ini Malaysia luar biasa ya. Meskipun bukan juara tapi itu sudah luar biasa, apalagi tidak mengecewakan lah kalahnya. Apalagi dengan menuju finalnya luar biasa, terjadi banyak durasi yang panjang pukulannya. Oke. Selanjutnya ini tunggal putra dimenangkan oleh Pranoy, wakil India ya, mengalahkan Wang Hoyang, wakil China, dengan 3 set 21-19, 13-21, 21-18. Nah, ini menjadi gelar World Tour pertama Pranoy di umur 30 tahun. Mungkin sudah 31 tahun. Luar biasa ya, dia menjaga staminanya dia di umur segitu. Bahkan kalau tidak salah dia ini bukan pemain pelatasnya India mungkin ya, di luar, tapi dia bisa nggak tahu ya dia pemain pelatnas atau pemain profesional di luar, di India. Ya, ini menang dengan cukup sulit ya, karena mungkin permainan wakil China ini cukup berimbang juga dengan India ini. Ini mungkin yang menjadi siapa, dan ini mental Pranoy ya, karena kekuatan pengalaman dia sudah melalu lalang di turnamen internasional, sering mengalahkan juga menyusahkan pemain-pemain Indonesia juga, seperti Jojo Ginting sering dikalahkannya. Nah, ngomong-ngomong tentang Pranoy, yang semifinal sebelumnya saya membahas tentang Christian Adinata ya, wakil Indonesia yang dilawan Pranoy pada semifinal. Pada semifinal tersebut, Christian Adinata, sebenarnya saya tidak ada expect ini ya bisa sampai semifinal, bahkan supporter tidak atau fans itu tidak menyangka bisa semifinal ya, dari kualifikasi ya, luar biasa. Namun terjadi insiden ya, akhirnya Christian Adinata cedera. Yaitu mungkin sudah tidak bisa diganggu, karena memang sudah takdir ya, memang sudah nggak bisa disalahkan juga kenapa cederanya apa atau licin apa, memang sudah takdirnya. Saya apresiasi sih Christian Adinata itu sebelum cedera, dia bahkan meskipun di awal ya, mereka ketertinggalan 10 poin atau 9 poin saya lihat pada awal-awal pertandingan. Tapi dia bisa menyamakan kedudukan loh. Pada 16 nggak salah, poin 16 nggak salah, atau 15. Itu luar biasa, bisa menahan meskipun akhirnya kalah karena cedera juga. Tapi saya yakin kalau Adinata tidak cedera lanjut lagi, mungkin bisa menang saat kedua, bahkan bisa menang. Seperti kita lihat, bahkan Serikan Kindambi aja bisa dikalahkan sama ini Christian Adinata. Itu mungkin menjadi ini ya, sayang sekali, meskipun bisa, bahkan saya bisa bilang mungkin dia salah satu prospek yang bisa menggantikan Ginting dan Jojo ya, selain Chico, kalau dia konsisten. Karena saya lihat aspek yang tidak ada di tunggal putra lain, itu semangatnya. Dia bahkan mau poin sejauh apapun ini tetap dicoba terus sama Christian Adinata, mau skornya sejauh apa, semangatnya tidak pernah gugur dan minim error ya, itu yang terpenting. Mau main seperti apa, seperti mungkin ya bilang netizen, gaya mainnya Christian Adinata itu mirip seperti Ginting dengan skill. Ya, tapi kalau saya lihat dia skillnya seperti Ginting. Tapi Ginting emang skillnya lebih hebat lah ya, karena pengalaman juga. Tapi kalau saya lihat dia ketenangan, semangatnya dia itu membuat dia memain itu minim error. Nah, itu terpenting. Kita bisa lihat seperti bisa lihat seperti
Kun Lafut lah. Kun Lafut itu sebenarnya kalau menurut saya ya, selera permainan dia itu sebenarnya tidak istimewa banget. Mainnya seperti luar biasa penuh skill, tidak sebenarnya, tapi dia itu main minim error gitu. Mainnya defense, bola apapun dikejar, stamina kuat. Dan itu membuat dia kuat, mentalnya sangat kuat. Dia menghargai poin lah kalau bisa dibilang. Semangatnya tidak luntur, kalau bahkan sudah mau kalah pun bisa mengejarnya dia. Nah, itu mungkin yang masih belum ada yang masih konsisten lah di dirinya Jojo Ginting. Apalagi kalau Ginting masih mungkin karena dia tipe menyerang ya, jadi kesalahan itu wajar lah kadang. Yang saya sayangkan itu Jojo ya. Jojo ini saya lihat bilang banyak yang sudah tahu lah, tipe dia itu sangat tipe rally. Tipe rally, tapi saya lihat Jojo itu seperti ini ya, banyak melakukan kesalahan. Dan defense kok saya akui semakin lama sih semakin kuat, bola pun dikejar, tapi kadang bola yang gampang justru dia buat error, dan itu mentalnya juga. Nah, itu terpenting sama Jojo itu. Dia betul ini sih ada yang bilang tipenya permainan Jojo ini membosankan apa. Ya, tapi itu kan olahraga itu mau pakai acara apapun seperti sepak bola, mau bertahan, tipe menyerang, asalkan kemenangan ada, itu netizen yang tidak tahu apapun, yang cuma penikmat aja ya senang aja kalau menang. Itu yang terpenting ya. Jadi Jojo ini ya kalaupun dia bilang tidak bisa smash, tidak bisa menyerang, saya lihat ada beberapa pertandingan dia bisa melakukan serangan yang lumayan ya bahkan. Cuma mungkin itu dia jaga stamina dia, tapi itu errornya dia kadang nggak merusak strateginya dia untuk menghabiskan fisik lawan. Poin sudah 2-1, dia tahan. Apalagi sekarang pemain-pemain itu tidak gampang encok atau apa, jarang. Bahkan Axelsen yang dulu sering strateginya membuat dia capek, sekarang pun mau 3 set poin dikit aja dia bisa menang. Staminanya sudah improve, dia sudah tahu. Ya saya sih berharap aja semoga Jojo atau Ginting pun menemukan solusi biar mereka konsisten. Kadang lucu ya, saya lihat setiap turnamen individual kadang Jojo naik performanya, Ginting turun, giliran Ginting turun, Jojo naik. Nggak tahu itu gantian atau apa, tapi ya mudahan aja performanya ini ya sama-sama naik gitu. Seperti awal-awal mereka muncul itu lumayan, mereka dibilang superstar, akhirnya dia menjadi salah satu tunggal putra yang sudah elit lah, 10 besar. Ya, semoga permainannya sesuai dengan rankingnya dia. Selanjutnya ganda putra ya, sektor ganda putra. Ini dimana tidak ada wakil Indonesia ya kali ini. Ganda putra ini ganda putra Korea, Kang Min Hyuk ya, dan Si Seung Jae mengalahkan wakil Malaysia Man Wei Chong sama Kai Won Ti dengan 3 set. 21-15, 22-24, 21-19. Ya, pertandingan ini sangat seru ya. Skornya sangat ketat, beda 2 poin, beda berapa poin. Kejar-kejaran. Ya, permainan ini ya wakil Korea memenangkan pertandingan ini ya cukup. Sebenarnya saya kaget ya. Saya tidak prediksi ya, karena pada draw awal ini pasangan ganda putra Indonesia ini cukup diunggulkan untuk ke final. Setelah banyak unggulan yang dikirimkan wakil Indonesia, itu unggulan semua bahkan. Tapi pada ujungnya tidak ada satupun yang ke final. Nah, itu wajar juga sih, saya tidak kaget juga, karena tidak selalu pasangan
ganda putra Indonesia ke final, pasti ada drop juga. Paling nanti pada turnamen selanjutnya mungkin akan naik. Dan ini ya pasangan Korea ini, dua pasangan ini sama-sama mengalahkan wakil Indonesia. Yang pertama, pasangan Korea ini mengalahkan Ajarian ya, unggulan pertama pada babak awal. Ini menjadi sebenarnya tidak ini ya, tidak mengejutkan, tapi mungkin ini ya terjadi hal yang tidak biasa karena Fajarian ini mungkin sedikit diunggulkan, apalagi pada pertemuan sebelumnya menang ya, pada All England nggak salah ya, menang. Ini saat ini kalah. Mungkin ada alasan Fajarian ini mungkin adaptasi lapangan, tapi saya sih nggak mau dengar, tidak terlalu pas ya kalau alasan seperti itu, karena lapangan pasangan Korea pun juga mengalaminya juga, karena persiapan singkat kan setelah Sudirman Cup langsung lanjut ke Malaysia. Bahkan pasangan Korea ini nggak tahu ya, kayaknya tidak main ya di final. Pokoknya itulah. Okay. Selanjutnya akhirnya mengalahkan Fajarian, dan itu menjadi kepercayaan diri tersendiri ya, akhirnya lanjut sampai ke final performanya. Yang menjadi luar biasanya ini, Seo Seung-jae ini main di ini juga di sektor ganda campuran, tapi tidak sampai final ya. Tapi cukup ini ya, luar biasa staminanya dia. Bahkan dia ini bisa dua sektor yang rankingnya cukup tinggi. Seo Seung-jae ini luar biasa, seperti ini ya, Yuta Watanabe. Tapi sekarang Yuta Watanabe kan fokus di ganda campuran. Dan ini yang mau saya maksud, mungkin pemain Indonesia ini belum ada yang bisa seperti itu. Maksudnya seperti contohnya laki-laki dulu ya. Dia bisa, kan permainan ganda campuran dan ganda putra ini berbeda ya. Bisa dibilang pelatih pun bilang seperti itu. Memang permainan gimana dia membackup, cara mainnya. Dan itu bisa menjadi ini ya, nilai plus untuk kita. Contoh seperti ganda-ganda putra kita yang sangat kuat itu mungkin bisa, tapi bisa dibawa ya ke ini ganda campuran, itu seperti bisa menjadi nilai plus. Apalagi tim ganda putra ini laki-laki, pasangan laki-lakinya siapapun itu kuat ya, dari smashnya, permainan driftnya, bola-bola pendeknya, itu bisa menjadi ini ya, kekuatan. Sebenarnya saya bukan meremehkan ini ya, yang laki-laki di ganda campuran, tapi mungkin kalau bisa dicoba. Dan itu sepertinya netizen banyak yang kenapa nggak ganda putra diambil, yang ganda putra disuruh apa namanya itu, kalau rangkap sektor gitu. Tapi dia dibilang kebijakan PBSI sih bilangnya, apalagi pelatih itu, pemain kalau sudah masuk yang senior itu jarang karena staminanya. Tapi kalau saya lihat kan itu itu mungkin kalau ada yang bisa melakukannya, itu negara lain kenapa tidak dicontoh gitu, maksudnya bisa menjadi pertimbangan gitu kan, bisa menghasilkan pemain yang bisa serba siapa aja dipasangkan. Seperti Yuta Watanabe sama si Seo Seung-jae ini mau dipasangkan siapa aja, saya lihat di Sudirman Cup itu contoh lagi, dia dipasangkan sama pasangan yang baru itu bisa klop, karena dia sudah bisa beradaptasi lah pada pasangan baru dia yang meskipun jarang bermain bersama di sebuah turnamen, tapi cukup, karena seperti saya bilang dia tiap individunya itu sudah kuat. Nah itu baru lanjut pada pasangan Malaysia, cukup mengejutkan ya, yang dia mencapai final. Bukan unggulan ya, saya cukup terkejut.
Wah, kaget. Saya cukup mengejutkan karena meskipun ya umurnya Hendra Ahsan ini tidak tua, sudah tua berumur, tapi mereka itu main dengan otak, dengan cara bermain yang masih elit lah, bisa mengalahkan pasangan siapapun. Jadi cukup mengejutkan bisa mengalahkan, tapi namanya sudah berumur, kadang stamina mungkin menyebabkan error apa. Nah, pada semifinal dia mengalahkan pasangan Indonesia lagi, Leo Daniel. Cukup, habis itu saya mengejut loh, bisa kalah lagi ya, bisa. Akhirnya saya lihat pertandingan fullnya Leo Daniel. Saya lihat pas itu ya, lihat dan kenapa kalah. Saya lihat lagi, saya ulangin lagi. Ini apa, mungkin kepintaran pemain Malaysia ini adu drive ya. Meskipun itu saya bingung juga. Leo Daniel itu padahal sebenarnya ahli dalam bola no-lob. Mungkin performanya ya mungkin menurun ya. Dan saya lihat Daniel itu banyak sekali errornya ya. Meskipun sudah di backup sama Leo, tapi ya sudah tidak bisa tertolong lagi, akhirnya kalah. Dan itu cukup ini ya, mengejutkan. Bahkan Leo Daniel itu mengalahkan seniornya pasangan Malaysia ini, yaitu Aronsya Soowi. Luar biasa, ini bisa mungkin bisa menjadi ini ya, ganda putra papan atas mungkin di masa depan, kalau jadi harus diwaspadai. Apalagi kekuatan ganda putra sekarang merata. Ranking 20 lebih aja bisa mengalahkan ranking 1, 2 kalau tidak konsisten dan ada kekuatan spesial, kalau nggak bisa dikalahkan deh. Setelah ini lihat dari hasilnya final ini, Thailand memenangkan satu medali dan Jepang 1, India 1, dan Korea 2. Ya ini cukup lah, Indonesia tidak ada ini ya yang menang sektornya, cuma runner up ya, Grego. Ya ini bisa menjadi evaluasi ya dari tim Indonesia, karena yang dikirim wakil Indonesia ini cukup banyak. Tapi saya lihat pada babak kedua pada ini ya yang hari kedua turnamennya atau quarter final sudah berguguran semua ya. Padahal itu yang menjadi konsistensi Indonesia, ganda seperti ganda putri ada yang rankingnya sudah tinggi, cukup tinggi lah, maksudnya sudah hampir ranking 10 di babak-babak awal. Nah itu tidak bisa seperti itu terus. Gimana ya, kalah boleh maksudnya, tapi kalah itu kita harus berjuang sampai bahkan kita terus sadar dengan ranking kita segini, targetnya tidak boleh, minimal tidak boleh kalah pada babak-babak awal gitu ya. Netizen itu yang kurang disuka itu gitu ya, kalahnya di babak awal sudah kalah. Jadi gitulah mungkin ya. Ya pada turnamen selanjutnya kayaknya Indonesia Master ya, karena berdekatan Tour Asia. Ya saya sih nggak tahu, ini drawnya belum keluar mungkin. Ya semoga aja pemain-pemain yang sebelumnya early exit wakil Indonesia itu bisa step up lah di turnamen selanjutnya, bisa menang. Dan semoga pada Christian Adinata ini cepat sembuh ya. Update-nya sih ini cedera lutut dan cukup parah. Ya semoga ini tidak menjadi trauma ya, tapi motivasi untuk kembali lagi jadi performanya dia ini. Nah, dia bisa ini semangat lagi lah, bukan stres atau trauma. Ya semoga orang-orang di PBSI bisa mendukung atau teman-teman di Pelatnas. Okay. Dan ini saya lihat ini ya, akhirnya baru sadar saya, akhirnya Indonesia kelima sektornya ada pada ranking 10 semua ya, ranking 10 dunia, dari ganda putra, ganda putri, tunggal putra, tunggal putri, ganda campuran. Ganda campuran kayaknya ini belum kayaknya, mungkin Rehan masih turun ke ranking 11, tapi bisa ini ya, mudahan aja dengan ranking yang masuk 10 besar permainan bisa konsisten. Dan ini bisa konsisten, bisa menciptakan prestasi-prestasi yang baru lagi dari pendahulu ini sebelumnya. Amin. Ya sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ut.